Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar sahabat Koperasi Indonesia? Perkenalkan, saya Eko Mardiantoro, Sarjana Sosial, penyuluh koperasi dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mari bersama-sama kita mengenal prosedur dan tata cara pendirian sebuah koperasi. Sebelumnya, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu koperasi. Koperasi di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Penjelasan sejarah singkat koperasi. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli tahun 1960 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada waktu itu, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau, ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Didirikannya sebuah koperasi tentu memiliki tujuan dan fungsi. Di bawah ini akan kita bahas apa saja fungsi dan tujuan dari didirikannya sebuah koperasi. Fungsi pertama dari koperasi yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Fungsi kedua dari koperasi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Fungsi ketiga dari koperasi yaitu memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi keempat dari koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Penjelasan singkat langkah-langkah pendirian sebuah koperasi. Sekelompok orang yang akan mendirikan koperasi wajib memahami pengertian, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi. Persyaratan pendirian koperasi. Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 orang dan koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 badan hukum koperasi. Pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia yang cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder. Usaha harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota. Modal harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha, serta memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi. Rapat pembentukan koperasi menghasilkan 1. Nama koperasi yang telah disepakati bersama dan terdiri dari 3 suku kata. Nama koperasi harus diorder dulu secara online, dicek ke notaris pembuat akte koperasi atau NPAK. Jangka waktu order hanya 1 bulan dan wajib selesai. Jika tidak, maka nama koperasi yang sudah diorder akan expired dan harus order ulang nama. Kedua, disepakatinya jenis koperasi apa yang akan dijalankan berkaitan dengan usaha apa saja yang akan dijalankan koperasi, termuat dalam berita acara pendirian koperasi. Ketiga, terpilihnya pengurus koperasi dan pengawas koperasi. Keempat, rancangan anggaran dasar yang memuat di antara lain. Dan terakhir, berita acara pendirian yaitu berisi notulen rapat pendirian. Penjelasan pra-koperasi. Persiapan pembentukan koperasi. Di dalam PP nomor 7 tahun 2021 pasal 7, pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pejabat dinas koperasi wajib melakukan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan penyuluhan bagi kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi. Kemudian, rapat persiapan pembentukan koperasi. Di dalam pembentukan koperasi, sebagaimana dimuat dalam PP nomor 7 tahun 2021 pada pasal 5, yaitu harus diawali dengan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh para pendiri koperasi. Rapat pembentukan koperasi dapat dilaksanakan secara daring atau online atau secara luring atau offline atau tatap muka. Kemudian, menyusun rencana anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi. Dan terakhir, hasil rapat pembentukan dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani pemimpin rapat dengan tinta basah atau elektronik. Penjelasan pendaftaran badan hukum koperasi.
Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 pada pasal 5 disebutkan bahwa pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Penjelasan pendaftaran Badan Hukum Koperasi. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 pada pasal 5 disebutkan bahwa pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Untuk proses dan tata cara pengesahan akta pendirian koperasi adalah sebagai berikut. Setiap organisasi, badan usaha, bahkan hingga komunitas tentunya memiliki idealisme dalam menjalankan operasionalnya. Tidak terkecuali koperasi yang juga memiliki idealisme yang dirangkum dalam prinsip-prinsip koperasi. Dirangkum dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip ke dalam, antara lain: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian HSU secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Kelima, kemandirian. Selain prinsip ke dalam, ada juga prinsip keluar, yaitu 1. Pendidikan perkoperasian, dan kedua, kerjasama antar koperasi. Demikianlah tata cara dan prosedur proses pendirian sebuah koperasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan maju koperasi Indonesia. Terima kasih.